Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi di mata kuliah tingkah laku ikan. Kita akan membahas tentang bagaimana tingkah laku ikan berdasarkan habitatnya. Tapi di sini kita batasi tingkah laku ikannya itu adalah ikan pelagis dan ikan demersal. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ikan pelagis. Ikan pelagis ini adalah ikan yang memiliki ruang tinggal di antara permukaan air ya. Jadi permukaan air sampai ke kolom, yaitu sekitar mulai dari 0 meter sampai 200 meter di bawah permukaan laut. Dia berada di situ dan tidak memiliki kecenderungan untuk semakin ke bawah. Pelagis ini ada pelagis besar maupun kecil. Pada pelagis kecil, habitat hidupnya umumnya adalah daerah neritik dan membentuk schooling. Nah, schooling ini berfungsi juga sebagai pertahanan diri, mencari makan dan lain sebagainya. Pelagis kecil biasanya berfungsi sebagai konsumen di antara rantai makanan ikan-ikan besar. Ikan pelagis juga merupakan biasanya yang kecil ini adalah filter feeder, yaitu jenis ikan pemakan plankton dengan jalan menyaring plankton yang masuk untuk memilih jenis plankton yang disukainya, ditandai oleh adanya tapis insang yang banyak dan sangat halus. Itu ciri dari pelagis kecil. Bagaimana sifat dari ikan pelagis ini? Ikan pelagis ini sifatnya ada yang aktif di siang, ada yang aktif di malam. Ikan pelagis yang hidup aktif di siang hari, pelagis kecil ini di dasar perairan dia membentuk gerombolan-gerombolan yang padat dan kompak gitu. Tapi pada malam hari terkadang dia menyebar. Ikan pelagis ini juga dapat muncul ke permukaan pada siang hari apabila cuacanya mendukung, disertai yaitu mendukung itu mendung, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin gitu ya, hangat, pada kondisi hangat. Terus adanya kecenderungan bergerombol berdasarkan kelompok ukuran dan berupaya mengikuti makanannya. Ikan ekonomis penting ini ya, perlu dicatat ya. Ikan pelagis itu banyak kan adalah ikan ekonomis penting. Hampir semua atau sebagian besar ikan laut yang tersedia di meja makan, di rumah makan, di pedagang itu sebagian besar adalah ikan pelagis. Ikan pelagis ini umumnya hidup di daerah yang tadi ya 0 sampai 200 meter. Nah, kita lanjutkan. Nah, sedangkan karakteristik secara spesifik untuk pelagis kecil ini adalah membentuk gerombolan yang terpencar-pencar. Variasi rekrutmennya cukup tinggi yang erat kaitannya dengan kondisi lingkungan yang sangat labil. Terus ikan pelagis kecil ini juga selalu melakukan ruaya baik temporal maupun spasial. Jadi temporal itu ruaya berdasarkan waktu, ada waktunya memijah, waktunya musim panas, musim dingin dan lain sebagainya. Mereka berpindah gitu, beruaya. Ada juga secara spasial berdasarkan tempat. Kalau tempatnya nggak ada makanan dia berpindah, tempatnya panas dia pindah. Itu adalah spasial. Aktivitas gerak pada ikan pelagis kecil juga cukup tinggi ya. Ini ditunjukkan dengan bentuk badan yang menyerupai torpedo atau dia lancip. Bentuknya itu aero, apa ya, kalau aero kan air ya, kalau di air itu berarti water dynamic. Kulit dan teksturnya mudah rusak dan daging yang ada pada ikan ini berkadar lemak relatif tinggi gitu. Ini adalah beberapa sumber daya ikan pelagis besar. Yang paling terkenal tentu saja tuna ya, tapi selain tuna ada juga ikan pelagis lain, yaitu seperti cakalang maupun tongkol. Ikan pelagis termasuk pada ikan perenang cepat. Dan terkadang untuk pelagis besar, dia ketika mencari makan itu bergerombol juga. Dia mengelilingi ikan-ikan target yang mau dia makan dengan cara bergerombol. Saking cepatnya renang ikan ini dia bisa mencapai 50 km per jam. Penyebarannya kalau dari skala ruang gitu ya, dapat menyebar dan bermigrasi lintas samudra.
pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana ikan tuna itu dia ditangkap di Jepang, lalu kemudian yang masih indukannya dia berenang ke arah Samudra Pasifik ya, untuk kemudian bertelur, beranak di kawasan Australia ketika musim hangat di situ, lalu kemudian balik lagi ketika Australia daerah-daerah selatan itu mengalami musim dingin, maka dia kembali lagi ke utara, ke bagian perairan Jepang yang hangat. Distribusi ikan tuna dan cakalang di laut sangat ditentukan oleh berbagai faktor, baik itu faktor internal dari ikan itu sendiri maupun eksternal ya. Kalau internal ini ya tergantung jenisnya, umurnya, ukuran, tingkah lakunya, tapi kalau eksternal ini tergantung pada lingkungan, bagaimana parameter oceanografis, suhu, salinitas, densitas, dan kedalaman. Kita ambil contoh ikan tuna misalnya. Daging ikan tuna ini merah muda sampai merah tua, otot tuna juga lebih banyak ya, mengandung myoglobin, jadi makanya dia merah. Beberapa spesies tuna itu lebih besar, tapi kalau kita perhatikan yang sekarang, tuna yang sekarang itu sebetulnya lebih kecil dibanding dengan beberapa tahun atau beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, ini adalah bagaimana contoh video dari fish schooling. Thoughts, memories, and consciousness that are you. Oddly enough, those questions have the same general answer. Is that swimming? In our own unique set of behaviors. Apa yang dimaksud dengan fish schooling? Schooling di sini bukan berarti bersekolah ya, tapi schooling di sini artinya adalah berkumpul. Tapi mungkin juga sekolah itu artinya school itu berkumpul juga, di mana ya kita berkumpul bersama-sama itu ya, mencari ilmu. Schooling kawanan ikan yang saling tertarik satu sama lain, ini namanya schooling. Kelompok ikan yang berenang secara sinkron dan terpolarisasi gitu ya. Jadi intinya dari schooling adalah dia berenang ke suatu tempat bersama-sama secara sinkron dan terpolarisasi. Para ahli juga mendeskripsikan apa itu schooling. Bisa kalian baca. Sifat schooling ada yang sementara, ada yang sejati ya. Kalau sementara ini tergantung pada lingkungan biasanya. Ada ancaman, ada makanan, itu sifat schooling yang sementara. Tetapi ada juga yang namanya schooling sejati, di mana kemana-mana apapun kondisinya dia bersama-sama terus. Bestie banget itu yang schooling sejati. Variasi struktur schooling pada ikan nih, ada yang saat traveling dia akan membentuk seperti itu ya. Ini seperti yang di sini, ini saat traveling, saat perjalanan beruaya gitu ya, membentuk supaya bagaimana ketika dia melakukan perjalanan jauh, bentuk ini mampu sedemikian rupa memperingan geraknya gitu ya. Sama seperti halnya formasi pada hewan-hewan yang di darat ketika melakukan ruaya. Ini ada bentuk variasi struktur formasi all around coverage. Pada bentuk ini ikan bergerak dalam jarak yang pendek dan berbalik arah yang berbeda-beda. Jadi pabaliut tapi tetap bersama-sama. Ada juga versi defense, ketika ada musuh datang, bagaimana pola geraknya. Ini juga adalah bagaimana mereka berschooling untuk mempertahankan diri. Nah, ini bagaimana berschooling untuk feeding ya. Pada video ini terlihat sekali ketika ada makanan maka dia berkumpul, baik yang kecil maupun yang besar, dan bagaimana tingkah lakunya gitu ketika ada makanan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi schooling pada ikan ya. Ini menurut Gunarso dan Moily. Yang pertama itu adalah mengurangi resiko pemangsaan. Jadi bisa dikatakan schooling adalah perlindungan diri dari predator. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam mencari makan. Yang ketiga, meningkatkan kesuksesan produksi untuk pemijahan ya. Jadi kalau bersama-sama itu nanti ketemu jodohnya lebih persentasenya lebih tinggi gitu istilahnya. Yang keempat adalah meningkatkan efisiensi berenang saat berwaya tadi, yang formasi travel tadi ya. Tujuan schooling berenang beriringan, menyamakan kecepatan, jarak,
Terus juga mereka mendekat ke ikan-ikan yang jauh, menghindari tabrakan juga, mencari makan secara bersama-sama, menggambarkan keseimbangan antara bergabung, bersaing maupun meninggalkan kelompok. Ini tujuan schooling ya. Dan yang terakhir, tujuan dari schooling juga adalah kerjasama dalam menaklukkan predator. Nah, ini food habit pada ikan tuna. Mangsa ikan tuna yang yellowfin ini ikan ya, cephalopoda maupun krustase. Nah, ketika yellowfin tuna ini akan makan, dia tidak pernah memilih mangsa dan memakan semua yang terlihat di depannya ketika lapar. Nggak pilih-pilih itu dia. Nah, ini adalah contoh bagaimana kemudian food habit pada ikan tuna. Yellowfin tuna berenang atau bermigrasi pada jarak yang jauh, dari Samudra Pasifik hingga ke Jepang gitu ya. Ini adalah interval suhu bagaimana ikan tuna dia beradaptasi ya, hidup berdasarkan pada suhu gitu. Ikan yang lain, ikan pelagis lain itu adalah ikan tenggiri. Ini adalah termasuk ikan buas, karnivor ya, predator. Hidupnya juga di daerah pantai lepas, terus juga bergerombol secara kecil-kecil. Makanannya adalah ikan-ikan kecil maupun cumi. Ciri dia ya, dari ikan ini adalah ikannya memiliki warna biru di punggungnya, agak biru sedikit, dan warna keperakan pada sisi lain. Dia bermigrasi secara vertikal. Saat malam dia akan naik ke permukaan, tetapi saat siang dia akan turun ke bawah. Bisa diindikasikan atau bisa juga diartikan bahwa ikan ini tidak terlalu suka suhu yang panas gitu. Dia menyukai suhu yang sedang gitu, yang hangat. Ini adalah migrasi vertikal ikan teri ya, beberapa contoh. Pagi misalnya di bawah, lalu naik ke atas karena mungkin ada banyak makanan di situ, mulai terlihat banyak makanan, schoolingnya naik ke atas, malam juga semakin ke atas. Nah, selanjutnya setelah ikan pelagis, kita akan menyinggung sedikit tentang ikan demersal ya. Kata demersal itu berasal dari kata Latin, yaitu gimana bacanya ini? Demerger, yang berarti tenggelam. Makanya demersal itu dia ada di dasar. Sebetulnya nggak tenggelam, kalau pada ikan ya dia pasti masih hidup, memang sengaja hidup di sana. Ikan demersal adalah ikan yang hidup di dasar laut maupun di dalam danau. Pokoknya di dalam perairan itu adalah demersal. Di mana daerah hidupnya berupa lumpur, pasir maupun bebatuan. Nah, ikan yang demersal ini paling banyak ditemukan di lingkungan dekat punggung laut. Kondisi di zona tersebut mengandung lumpur penuh dengan pasir maupun bebatuan. Jarang sekali terumbu karang yang tumbuh di zona ini, sangat sedikit gitu ya. Ada tapi sedikit. Ikan demersal sering juga disebut sebagai ikan daging putih sebab kandungan minyak di dalam tubuhnya sedikit, hanya mencapai 1-4%. Ikan demersal menurut tempat tinggalnya ada sebagai ikan demersal bentik. Dia disebut dengan penyapu dasar laut, penjejak dasar laut. Pokoknya di bawah terus dia. Badannya pun berkamuflase seperti ikan sebelah dan lain sebagainya ya. Pokoknya ikan-ikan yang memang senangnya di dasar gitu. Dan hidupnya cenderung di lingkungan yang berpasir. Ada juga ikan demersal bentopelagik. Nah, ini memiliki kemampuan melayang di air ya, masuk bisa ada di kolom juga. Nah, ikan-ikan ini contohnya adalah ikan kakap, kundiran, bawal. Dia hidupnya di bawah gitu, tapi berada di kolom ke bawah. Ikan demersal ini memiliki sifat setidaknya ada 7 ya. Kalau kita rangkum, yang pertama adalah memiliki dan mempunyai ketahanan hidup untuk adaptasi terhadap lingkungan dengan kedalaman perairan tertentu. Yang kedua, ikan demersal cenderung pasif, di mana sifat aktivitasnya cenderung rendah. Jadi dia doyannya diem. Kalau nggak lapar, nggak untuk berburu makanan, dia cenderung diam, bersembunyi di lokasi yang aman, menghindari pergerakan yang mampu mengundang predator untuk datang. Perpindahan migrasinya juga lebih sempit. Terkadang nggak seperti ikan pelagis yang antar samudra, antar benua gitu ya.
Nah, ikan demersal ini migrasinya paling ke atas, ke bawah gitu aja. Ikan demersal jarang bergerombol. Kalau misalnya ikan pelagis itu dia banyak yang schooling, ikan yang sosialis ya, banyak bersosialisasi dengan teman-temannya, suka nongkrong bareng-bareng. Kalau demersal ini ikan yang penyendiri, introvert. Jadi kalau rame-rame dia nggak terlalu suka tuh. Kawanannya juga, kalaupun dia berteman, banyak temannya, itu relatif kecil dibanding dengan ikan pelagis. Yang keempat, tempat hidup maupun habitat utamanya berada di dekat dasar laut. Dekat ya, dekat dasar laut. Kedalamannya juga sekitar kedalaman 400-500. Masih bisa tembus cahaya. Masih ada kehidupan di situ. Tapi sangat sedikit. Ikan demersal ini berkembang lebih lama, di mana kecepatan pertumbuhannya juga rendah. Komunitas dari ikan demersal mempunyai atau memiliki seluk-beluk yang kompleks. Lalu kemudian yang ketujuh, dibanding dengan ikan pelagis, ikan demersal ini relatif lebih kecil ya, secara jumlahnya. Akan tetapi banyak yang merupakan jenis ikan ekonomis yang sangat mahal sekali. Dia bisa dikatakan mahal karena nangkepnya susah. Terus juga dia termasuk daging putih, di mana daging putih merupakan daging yang lebih sehat gitu ya. Makanya banyak yang dihargai mahal. Contoh ikan kerapu. Ini ikan yang mahal juga, banyak di karang. Bentuk tubuh yang totol-totol ini menandakan bahwa dia hidup di antara karang-karang, menjadikan karang-karang dan tubuhnya itu berkamuflase sehingga mampu terhindar dari musuh. Pola hidup ikan kerapu low migratory, gerakannya tidak begitu luas, soliter, gerakannya lambat, cenderung diam, lebih banyak menggunakan indera perasa ya, sensitif dia. Jadi linearitalisnya lebih tajam, begitu juga dengan indera penciumannya. Karena ikan-ikan dasar memiliki kecenderungan itu, di mana penetrasi cahaya cenderung lemah. Jadi dia lebih mengandalkan indera penciuman maupun indera perasa, yaitu lineariteralis, getaran-getaran dan sebagainya ya. Dia hermaprodit juga tuh. Terus biasanya ikan kerapu juga sebagian besar merupakan pemakan daging, karnivora. Ini contoh ikan kerapu ya di dasar. Bagaimana dia hidup sendirian gitu ya. Paling ada temennya 1-2 aja. Tubuh ikan kerapu ini memang disamakan dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga dia mampu hidup secara aman di situ. Ini ciri lain dari ikan kerapu, dia hidup di antara suhu 27 derajat dan 30 derajat dengan salinitas 28 sampai 32 ppt ya. Sekian aja penyampaian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.